sudah ya, minimal apa yang Bapak Ibu rasakan atau alami selama ini bisa tergambarkan dari jawaban Bapak Ibu berkenaan dengan apa persiapan kita sebagai guru atau yang sudah berpengalaman menjadi guru di sekarang ya di kepala sekolah atau menjadi pengawas sekolah. Minimal pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi refleksi buat guru-guru yang lain. Nah, kita masuk ke eksplorasi konsep, Bapak Ibu. Di eksplorasi konsep ini, bahwa pembelajaran itu ibarat sebuah perjalanan ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita melakukan perjalanan jauh, jika kita melakukan perjalanan jauh, perjalanan ini bukanlah sebuah perlombaan balap. Jadi waktu kita melakukan perjalanan itu kan bukan sebuah perlombaan balap. Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan itu adalah tujuannya. Jadi, tanpa tujuan, berarti kan kita hanya buang-buang waktu, buang-buang biaya, atau target yang dicapai itu tidak jelas. Nah, jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, bagi kehidupan kita, ini akan kita akan berusaha untuk mencari, menggunakannya dengan berbagai cara untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut. Walaupun waktunya lama atau banyak rintangan yang dihadapi, tapi biasanya dengan tujuan yang jelas kita akan mewujudkan tujuan yang kita ambil atau tetapkan di awal. Nah, tujuan atau capaian pembelajaran itu merupakan tujuan akhir dari sebuah fase pembelajaran siswa. Jadi apa itu yang dibangun di capaian pembelajaran itu adalah tujuan akhir dari setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran ini atau biasa Bapak Ibu dengarnya dengan CP ya, merupakan kompetensi minimum. Jadi kompetensi yang minimum yang harus dicapai oleh peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Nah, karena kita di tingkatan SMP kan mata pelajaran. Jadi capaian kompetensi minimum apa yang dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik. Nah, disitulah dianggap sebagai capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini juga dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan serta standar isi. Nah, tujuan pembelajaran di Indonesia, jadi kalau kita melihat apa sih tujuan pembelajaran di Indonesia kan, dari capaian pembelajaran ini kita dapat mengetahui bahwa targetnya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka pemerintah sudah menyusun atau menetapkan kerangka dasar kurikulumnya. Di antaranya adalah struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran serta asesmennya. Oke. Nah, capaian pembelajaran ini adalah kompetensi minimum yang harus dicapai tadi ya, sudah ya. Kemudian capaian pembelajaran ini merupakan pembaharuan dari kurikulum, dari KI dan KD. Artinya bukan mengganti kompetensi inti atau kompetensi dasar, tapi adalah pembaharuan yang dirancang untuk terus menguatkan pembelajaran yang fokus
pada pengembangan kompetensi. Nah, karena kompetensinya itu bersifat given. Given itu artinya terberi. Kalau biasa Bapak Ibu mendapatkan tampilan tentang dari tujuan pendidikan nasional yang menjadi satu dengan profil pelajar Pancasila, kan ada standar kompetensi lulusan, di dalamnya itu ada standar isi, standar proses, sama standar penilaian dan penilaian pendidikan. Nah, pemerintah itu menentukan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, sama prinsip pembelajaran dan asesmennya. Nah, dari 3 yang ditetapkan oleh pemerintah ini, maka di breakdown ke masing-masing satuan pendidikan, di mana masing-masing sekolah pendidikan nanti akan membangun kurikulum operasionalnya sendiri, atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang dikembangkan berdasarkan kemarin kebutuhan peserta didik, yang pertama itu, kemudian kondisi dan hal apa yang real di sekolah itu tergambarkan atau muncul, baik itu kondisi sarana prasarana, dukungan masyarakat, dan lain-lain. Jadi disinilah bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk membangun kurikulum operasional satuan pendidikannya sendiri. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu dirancang menggunakan kerangka kerja yang understanding by design, yaitu berfokus pada yang pertama itu ini bahwa tadi kurikulum Merdeka itu dirancang menggunakan kerangka kerja yang understanding by design. Berfokusnya pada yang pertama pengajaran dan assessment, ini untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer atau kemampuan mengimplementasikan hasil belajar. Dan yang kedua itu bagaimana kurikulum mampu merancang untuk yang dibangun secara terbalik. Jadi rancang kurikulumnya terbalik. Diistilahkan sebagai backward, dimulainya dari tujuan dan jadi yang tujuan itu dikedepankan, maksudnya seperti itu. Jadi tujuan akhir itu dimulai dari situ baru ke depan. Mungkin digambarkannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam menyusun atau mengembangkan metode perancangan kurikulum pendidikan, dimulai dengan menentukan tujuan akhir yang diinginkan terlebih dahulu. Jadi tujuan akhirnya apa? Nah, setelah itu baru menentukan kegiatan pembelajaran dan asesmen. Nah, baru bagaimana identifikasi hasil yang merancang pengalaman belajar dan instruksinya. Jadi kita menentukan dulu tujuan akhirnya, identifikasi hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik, kemudian menentukan apa yang harus atau apa yang diterapkan dalam pembelajarannya berkenaan dengan kegiatan di kelas dan asesmennya, dan baru dirancang pembelajarannya itu seperti apa langkah-langkah kerjanya. Nah, ini yang disebut sebagai metode backward design untuk membangun atau mengembangkan kurikulum di sekolah kita. Nah, dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, termasuk alur tujuan pembelajarannya, ini mungkin ada pertanyaan pemantik, apa pembelajaran yang dapat terus melekat? Jadi diharapkan kan pembelajaran itu dapat melekat, kemudian bernilai, dan bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian siswa, baik saat ini maupun setelah dia nanti selesai dan bisa berkarya di tengah masyarakat.
Di pertanyaannya, apa pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai, dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa saat ini maupun jauh setelah ia lulus nanti ketika mempelajari atau mendalami materi pelajaran yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu, jika kita menggambarkan atau mendeskripsikan capaian pembelajaran ini, kita bisa menganalogikannya dengan sebuah perjalanan berkendaraan, di mana capaian pembelajaran ini adalah merupakan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya, artinya fasenya. Jadi CP atau capaian pembelajaran ini memberikan tujuan yang harus minimal dikuasai oleh peserta didik atau kompetensi minimal yang harus dikuasainya, serta berapa lama waktu itu dibutuhkan untuk mencapainya. Ya, waktu untuk mencapainya yang disebut sebagai fase. Nah, untuk mencapai tujuan ini, biasanya pengemudinya, kalau kita berkendara naik mobil misalkan, sopirnya itu memiliki kebebasan untuk memilih jalur. Misalkan Bapak Ibu dari Tanjung mau ke Banjarmasin misalkan. Nah, biasanya kan sopirnya itu tahu jalur yang termudah, tercepat, dan teraman. Nah, mereka mengetahui hal itu. Jalurnya nih bebas saja, mau lewat jalan Ahmad Yani, ataupun nanti bisa melalui Rantau ya, kemudian ke Marabahan, kemudian ke Banjarmasin, atau ada jalan-jalan alternatif pilihan lain yang bisa dilakukan atau dipilih oleh sopir tersebut. Nah, sama saja dengan kita guru juga sama seperti itu. Memiliki alternatif pilihan untuk membawa siswa untuk mencapai kemampuan yang dikehendaki atau yang sudah ditentukan. Nah, di dalam capaian pembelajaran ini, kita perlu membangun kompetensi dalam melakukan perjalanan. Misalkan, ketika kita menaiki mobil, otomatis kan ada hal-hal yang perlu kita ketahui atau persiapkan untuk perjalanan itu, dari awal kita memulai sampai akhir atau tujuan itu bisa terlaksana atau tercapai dengan baik. Contohnya pengetahuan sopir terhadap mobil itu harus menguasai kan, harus dikuasai. Misalkan berapa banyak bensin atau BBM yang diperlukan untuk perjalanan, atau misalkan apa saja yang perlu disiapkan ketika dalam perjalanan. Kemudian kendaraannya layak atau tidak untuk perjalanan yang jauh. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana guru bisa mengatur strateginya agar bisa efektif dan efisien, sehingga capaian pembelajaran ini bisa tercapai. Nah, garis finishnya yaitu di akhir, kalau untuk seluruh tingkatan pendidikan, baik dari sekolah dari PAUD, kemudian dasar, sampai menengah atas nih ya, itu di akhir kelas 12. Jadi di SMA kelas 12 itu adalah garis finish dari capaian pembelajaran. Untuk mencapai garis finish ini, artinya akhir pembelajarannya, di mana pemerintah ini sudah membuat 6 etape, atau kalau misalkan lomba mobil itu ya, biasanya ada pemberhentian, istilahnya etape. Nah, di pembelajaran ini, di pendidikan kita, karena finishnya itu di kelas 12, ada 6 etape yang dibuatkan oleh pemerintah. Istilah etapenya ini yang disebut sebagai fase. Fasenya itu bisa lamanya 1-3 tahun, tergantung dari tingkatannya. Fase ini berbeda dengan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi fase itu
waktu yang dibutuhkan untuk mencapai atau memenuhi capaian pembelajaran. Nah, kita lihat fasenya. Jadi kalau di PAUD itu fasenya untuk fondasi, persiapan untuk fase fondasi, kemudian untuk pendidikan dasar itu dibagi atas 3 fase. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B-nya itu kelas 3 dan kelas 4, fase C-nya itu kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, kemudian fase D itu yang di jenjang SMP ini. Ya, yang kita ini ada di fase D. Dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi, satu fase itu 3 tingkatan, atau 3 kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi capaian pembelajaran untuk fase D ini di SMP ini di akhir kelas 9. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Dan di tingkatan SMA atau SMK itu fase E 1 tahun di kelas 10 dan fase F-nya di kelas 11 dan 12. Sementara untuk yang memiliki kebutuhan khusus, ini capaian pembelajarannya juga tersendiri ya, tergantung dengan kondisi kemampuan dari siswa yang bersangkutan. Nah, dalam elemennya di CP, di capaian pembelajaran itu terbagi atas beberapa elemen. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membuka atau membaca elemen capaian pembelajaran yang tadi kemarin sudah dibagikan juga ya di LMS, bisa dibaca, atau yang tadi Ulun bagikan, di mana setiap capaian pembelajaran di mata pelajaran itu terdiri dari beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase di mata pelajaran. Ini misalkan yang kayak IPA, berarti ada elemennya 2, pengetahuan IPA, dan yang satunya keterampilan proses. Kalau bahasa Indonesia mungkin ada, kalau tidak salah ada 4 elemennya yang terbagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri. Jadi, antar mata pelajaran itu berbeda-beda elemennya, capaian per fasenya. Namun, semuanya saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang secara nasional lagi untuk tujuan pendidikan nasional. Dalam sebuah elemen mata pelajaran, mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lain. Jadi rata-rata berbeda ya kalau sudah mata pelajaran termasuk di tingkat kita di fase D itu berbeda antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Nah, untuk elemen di dalam CP-nya, di dalam capaian pembelajaran, tadi seperti naik mobil tadi ya, jika kita ibaratkan perjalanan, ada kompetensi yang esensial, yang penting, yang utama. Jadi ada kompetensi esensial agar tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Jadi harus ada yang hal yang dikuasai, keterampilan atau kemampuan yang dikuasai, kompetensinya. Contohnya jika melakukan perjalanan dengan cara mengemudikan mobil, ada beberapa elemen yang perlu dipelajari, seperti mengendalikan bagian dan cara kerja mobil. Ya, untuk sopir kan harus punya keterampilan itu, mengemudi, kemudian bagaimana mengetahui keselamatan dalam mengemudi, pengendalian emosi ketika dalam perjalanan jauh, kemudian elemen-elemen inilah yang menjadikan sebagai gambaran capaiannya secara mandiri.
dan saling menunjang, sehingga seseorang itu mampu dianggap sebagai layak menjadi seorang pengendara mobil atau sopir itu, untuk mengendarai mobil. Ini lain halnya bedanya dengan kalau misalkan kita naik kendaraan umum ya, atau pakai kendaraan yang lain. Nah, ini pun karena kendaraannya berbeda, ya otomatis capaian pembelajarannya juga akan berbeda juga. Nah, makanya masing-masing elemen dalam capaian pembelajaran, karena mata pelajaran yang berbeda, otomatis elemennya juga kadang berbeda. Walaupun ada juga yang mungkin mirip. Ini contoh, gue ngambil IPA, contohnya ya, capaian pembelajaran. Ini yang diambil cuma satu paragraf dari pengetahuan. Nah, kalimatnya, di akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klarifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamatinya, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, kemudian membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat kalimat paragraf dari capaian pembelajaran ini. Ini contohnya IPA ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Tapi kita coba belajar dari sini dulu. Bapak Ibu coba perhatikan apa saja kompetensi yang ingin dicapai di kalimat atau di paragraf IPA ini, di capaian pembelajaran IPA ini. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban apa saja kompetensi yang sebenarnya diinginkan atau dituju oleh capaian pembelajaran dari kalimat paragraf di pembelajaran IPA ini, di mata pelajaran IPA ini. Silakan Bapak Ibu, kita mencoba menganalisis kalimat ini di paragraf mata pelajaran IPA ini. Ada yang mau menyampaikan kompetensi apa saja yang ingin dicapai? Silakan, Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi? Yang guru IPA, silakan. Siapa saja, mungkin banyak ya guru IPA di peserta di sini. Atau dari Bapak Ibu pengawas, kompetensi apa saja dari kalimat ini yang tergambarkan? Ya, Ibu Nira, silakan Bu Nira. Oke Pak, ini sepertinya kompetensi yang diinginkan yang digaris tebal ya Pak. Mengklasifikasi, ya. Mengidentifikasi, membedakan, memisahkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membaca paragraf ini juga sudah diberi garis tebal ya. Jadi ada beberapa kompetensi yang minimum dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik di fase D atau SMP ini. Jadi beberapa kompetensinya yaitu mampu melakukan mengklasifikasi, kemudian mampu mengidentifikasi, mampu membedakan, dan mampu memisahkan. Nah, jadi nanti di kalimat atau dalam paragraf capaian pembelajaran itu, Bapak Ibu nanti bisa melihat atau mengidentifikasi, oh yang mana sih kompetensi, yang mana termasuk konten. Jadi ada kompetensi, ada kontennya. Nah, dari contoh ini Bapak Ibu nanti bisa menerapkan
Ini contoh kalau membaca semua elemen di CP IPA fase D. IPA itu di fase D ada 2 elemen. Ada pemahaman IPA, kemudian yang kedua adalah keterampilan proses. Nah, masing-masing mata pelajaran itu berbeda elemennya. Seperti bahasa Indonesia kalau tidak salah ada 4, bahasa Inggris juga ada 4. IPS, BJOK, seni budaya, prakarya, dan lain-lain, PKN juga. Ada elemen-elemen dalam capaian pembelajaran itu. Nah, ini yang ketika kita membaca capaian pembelajaran, maka kita bukan menggunakan pendekatan Bloom kalau membaca kompetensinya. Tapi yang digunakan adalah pendekatannya konstruktivisme. Agak dibedakan nanti antara tujuan pembelajaran yang dibangun di capaian pembelajaran, Bapak Ibu, dengan tujuan pembelajaran waktu melakukan tatap muka di kelas. Itu agak berbeda ya, pendekatannya berbeda. Nah, kalau kita ingin memahami capaian pembelajaran ini, itu pendekatannya pendekatan konstruktivisme, bukan yang pendekatan Bloom, taksonomi Bloom itu. Jadi dalam pendekatan konstruktivisme ini, dia membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Jadi kalimat-kalimat yang ditulis di dalam capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu dibangun berdasarkan pengetahuan yang pengalaman nyata dan berbasis kontekstual. Nah, kalau dalam teori belajar konstruktivisme, itu pengetahuan bukanlah kumpulan dari seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang harus diingat atau yang dihafalkan. Tapi konsep memahami, kalau Bapak Ibu membaca di capaian pembelajaran ya, konsep kata memahami di dalam capaian pembelajaran itu di konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengamatan nyata. Jadi berdasarkan kondisi nyata. Pemahamannya tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan. Sepanjang siswa itu mengkonstruksikan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman barunya, kemudian memodifikasi pemahaman sebelumnya itu dalam pengetahuan yang baru. Nah, jadi kalau kita mengacu pada teori konstruktivisme, kemampuan memahami ada di level paling tinggi. Jadi level puncak di teori konstruktivisme itu adalah memahami. Berbeda halnya dengan pendekatan taksonomi Bloom. Kalau taksonomi Bloom itu memahami itu baru pada level C2, tingkatan kedua. Yang ini di K13 itu kan kalau Bapak Ibu sering merumuskan tujuan pembelajaran, itu kan kerangkanya itu pendekatannya kerangka taksonomi Bloom. Itu ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 itu biasanya untuk mengetahui, kemudian yang C2 itu memahami, pemahaman, C3 itu aplikasi, penerapan, kemudian C4 analisis, C5-nya itu mengevaluasi, melakukan evaluasi, bisa menilai, dan C6 itu yang create atau bisa mencipta. Nah, jadi beda pendekatannya. Jadi yang dibangun di capaian pembelajaran ini adalah pendekatan konstruktivisme, bukan pendekatannya Bloom.
Nah, yang dibangun ini contohnya ada pendekatannya itu ada 6 aspek pemahaman. Ini yang digunakan teorinya, konsepnya Huygens tahun 2005. Ada 6 pacet atau 6 kemampuan pemahaman. Jadi pemahaman itu dibangun yang dalam capaian pembelajaran ini seperti ini. Tahap pertama itu penjelasan, kemudian ada interpretasi, kemudian ada aplikasi, ada perspektif, empati, dan terakhir adalah pengenalan diri. Jadi inilah yang menjadi dasar dalam membangun capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, 6 aspek tadi, 6 aspek yang ini, yang punya widget, atau 6 pacetnya ini, pemahaman merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari. Dan tidak hierarkis atau bukan merupakan siklus. Nah, jika siswa melakukan salah satu dari ke-6 aspek atau pacet pemahaman ini, baik itu mampu menjelaskan, bisa menginterpretasi atau menerapkan, atau berempati, atau yang lain, memiliki sudut pandang, serta memiliki pengenalan diri, satu saja muncul atau tergambarkan dari apa yang dilakukan oleh siswa, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Nah, jadi agak berbeda ya pendekatannya dengan Bloom. Kalau Bloom itu kan pemahaman hanya di tahapan kedua. Nah, di Huygens ini dari 6, satu saja yang tergambarkan oleh peserta didik itu sudah dianggap sebagai sebuah tingkatan pemahaman. 6 pemahaman ini merupakan modal untuk menentukan tujuan pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran yang dibangun di paragraf itu nanti dirumuskan dalam tujuan pembelajaran atau yang banyak kita dengar istilah TP. Makanya muncul istilah CP, TP, dan ATP. Tujuan pembelajarannya nanti kita buat, kita terjemahkan dari kalimat-kalimat di capaian pembelajaran, baru disusun ke dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini, ingat karena kita berada di fase D, otomatis alurnya itu selama 3 tahun. Dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi, capaian pembelajaran yang dituliskan di kurikulum itu diperuntukkan untuk 3 tahun, untuk fase D. Nah, setelah alurnya itu dibuat, ditentukan oleh guru, baru menentukan asesmen dan instruksi yang tepat untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, ini contoh yang PAUD ya. Jadi kalau membaca kalimat CP-nya, Bapak Ibu bisa baca itu, peserta didik mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Kemudian anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan. Kemudian anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Nah, dari paragraf capaian pembelajaran ini, di breakdown atau dianalisis, kita pilah-pilah, masuk ke dalam 6 pacet tadi. Pengenalan diri, aplikasi, perspektif, empati, dan lain-lain. Ini karena tidak 6, kalau yang semuanya kan tadi 6 pacet ini ya, dari penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Tidak semuanya harus muncul. Jika kita menemui atau membaca paragraf
di dalam capaian pembelajaran. Contohnya seperti ini tadi. Jadi yang untuk PAUD ini tidak ke 6-6-nya muncul dalam paragraf ini. Setelah dianalisis, yang muncul hanya 4 saja. Ada yang pengenalan diri, aplikasi, perspektif, dan empati. Nah, nanti Bapak Ibu ketika membaca capaian pembelajaran di masing-masing mata pelajaran, bisa saja ketemu 6-6-nya, ke-6 pacet itu, atau hanya 2 saja bisa. 1 saja mungkin juga bisa juga. Atau 3 atau 4. Ya, antara 1 sampai 6 lah. Sehingga kita bisa harus mampu mengenali kompetensi apa saja dalam kalimat ini yang muncul. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan berkenaan dengan penjelasan umum capaian pembelajaran ini? Biar 1 paragraf mungkin diambil. Ini contoh saja untuk IPA. Jadi kalau ini ada 2 paragraf tidak salah. Ini diambil 2 atau 3 paragraf. Nah, dari sini kita pilih kompetensinya apa saja. Mungkin bisa dikasih warna biru kah atau warna yang lain. Baru setelah itu kita terjemahkan. Dia masuk ke dalam aspek apa terhadap pemahaman di Wijen ini. Apakah penjelasan, apakah termasuk interpretasi, kemudian apakah masuk kepada pengenalan diri, empati, perspektif, atau aplikasi. Jadi misalkan 2 atau 3 paragraf, Bapak Ibu ambil CP-nya, kemudian kita coba analisis untuk memasukkan ke dalam aspek pemahaman di dalam Wijen ini. Karena tadi setelah dijelaskannya di awal, capaian pembelajaran ini dibangunnya pada pendekatan konstruktivisme, bukan pada taksonomi Bloom. Nah, jadi dimasukkan di breakdown-nya ke 6 pacet di Wijen ini, yaitu penjelasan, ada interpretasi, pengenalan diri, empati, perspektif, dan aplikasi. Jadi kompetensi yang dalam kalimat di paragraf capaian pembelajaran ini baru dimasukkan atau dipisah-pisahkan berdasarkan aspek pemahamannya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang silakan Pak Bunullah. Ini aja Pak, yang pian screen di layar ini kami minta filenya supaya kami bisa menjadi bahan perbandingan untuk membuat. Oh iya. Pesan tadi sudah saya kirim juga di grup. Di grup WhatsApp ada itu Pak. Grup WhatsApp sudah, ya? sudah saya kirim. Oke, terima kasih Pak. Ya. Cuman Bapak Ibu harus meneliti istilahnya benar-benar melihat ya. Kalau misalkan di dalam kalimat di ini tidak ada empati, ya jangan dipaksakan untuk masuk empati atau dalam kelompok perspektif. Jadi lihat kalimatnya, kemudian ini masuknya ke bagian apa. Pak Ihsan tadi ya, resen silakan Pak Ihsan. Mau tanya tadi Pak, tapi sudah terjawab, sudah Bapak jawab tadi sebelum saya nanya. Oh gitu ya. Enggak jadi Pak. Oke. Maaf. Nah, untuk memahami ini yang 6 aspek Wijen tadi yang di atas tadi ya, nanti ulun bagikan yang ini. Nah ini, 6 aspek pemahaman. Jadi yang dimaksud dengan penjelasan itu apa, interpretasi itu apa, aplikasi itu apa, perspektif, empati, atau pengenalan diri itu apa, ini nanti ulun bagikan di grup WhatsApp-nya. Kita sudah mulai beradaptasi lah. Jadi ketika membaca CP, pendekatannya pendekatan ini. Bukan pendekatan Bloom. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau membaca capaian pembelajaran, gunakan pendekatan konstruktivisme. Pakai 6 pacet tadi.
nanti ketika mau melakukan pembelajaran di kelas, nah itu boleh mau tetap pakai widget ini atau mau pendekatannya taksonomi Bloom Anderson atau pakai Marjano, silahkan saja kalau yang mau diterapkan di dalam kelas. Cuman untuk membaca capaian pembelajaran, pendekatannya melalui konstruktivisme. Ini pentingnya. Sampai sini Bapak Ibu, nanti di LK ini Bapak Ibu bisa dibuat ya menggambarkannya lebih jelas sambil berlatih kita supaya semakin paham apa itu capaian pembelajaran, kan dapat berbagi dengan rekan-rekan guru di sekolah bagaimana menerjemahkan capaian pembelajaran. Di PMM itu atau di kurikulum itu pemerintah sudah memberikan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya ditanyakan berkenaan dengan capaian pembelajaran. Contohnya misalkan seperti pertanyaan begini. Apakah sekolah dapat membuat CP sendiri katanya. Tadi yang ditanyakan Pak siapa tadi? Pak Ihsan ya, kalau salah. Apakah sekolah dapat membuat CP sendiri? Atau tadi kan meningkatkan CP sendiri? Jawabannya tidak. Karena yang kita gunakan tetap CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena CP ini, capaian pembelajaran ini sifatnya terberi atau given. Jadi pemerintah sudah menetapkan hasil dari analisis terhadap standar kompetensi lulusan dan standar isi seluruh mata pelajaran. Kemudian hal-hal yang dianggap sebagai inti dari standar kompetensi lulusan dan standar isi itu diterjemahkan ke dalam kalimat-kalimat CP tadi, kalimat-kalimat capaian pembelajaran. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan memodifikasi. Yang dimodifikasi itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikannya, KOSP-nya yang dimodifikasi. KOSP-nya itu bisa dari tujuan pembelajaran, TP, sama alur tujuan pembelajaran. Nah, ini yang tujuan pembelajaran sama alur tujuan pembelajaran itu boleh istilahnya dimodifikasi oleh guru-guru untuk menentukan apa yang mau diterapkan di sekolahnya. Kemudian itu dimasukkan ke dalam KOSP-nya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada pertanyaan yang lain, mengapa CP disusun menggunakan metode backwards design tadi? Arah berbalik tadi ya. Itu gunanya untuk mengetahui tujuan akhir pembelajaran. Jadi kita sebelum menerapkan atau memahami CP ini, maksudnya ketika ada CP, kalimat CP itu yang kita perhatikan adalah tujuan akhirnya itu apa. Jadi tujuan akhir itu. Jadi dimulai dari tujuan akhir. Siswa ini mau seperti apa, mau dijadikan apa sih seperti itu. Inginnya siswa ini mau mendapatkan kompetensi apa seperti itu. Nah, dimulai dari situ, dari yang akhir dulu. Jadi dari situ guru ini dapat merancang tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran dibuatkan alur, baru pembelajarannya seperti apa, dengan menerapkan model apa, pendekatannya apa. Baik, silakan Ibu Nur Hayati. Menyampaikan saja Pak, kayaknya ini satu soal kemarin yang membuat pusing waktu di tes awal. Backward design. Nah, ya. Di bulan akhir kan backward ada bayangan jawaban. Terima kasih Bapak. Baik, backward design itu dimulai dari akhir ya. Dimulai dari tujuan akhir, kemudian ke tadi apa yang mau dilakukan, kemudian bagian apa saja yang mau diterapkan, kemudian baru perencanaan pembelajaran. Jadi dibalik. Kan selama ini kita memulainya guru-guru itu kan dari perencanaan dulu kan, perencanaan, kemudian
diturunkan tujuan, baru kegiatan inti kan seperti itu. Nah, kalau yang di sini tujuan akhir dulu dimulai. Tujuan akhir siswa ini mau apa sih seperti itu. Baru pembelajaran yang mau diterapkan seperti apa, langkah-langkahnya, baru dibuatkan perencanaan. Jadi dia terbalik. Dibalik. Nah, ini banyak pertanyaan, Bapak Ibu nanti bisa dibaca pertanyaan-pertanyaan ini, atau di PMM juga ada di websitenya kurikulum untuk pertanyaan dan jawaban, fact and question itu bisa dibaca juga. Nah, ini hubungan dan peran elemen dengan kompetensi yang dituju. Nah, hubungannya di elemennya masuk elemen mana? Maksudnya Pak, kalau minta maaf Pak Candi, bolehlah kita ambil satu CP, masuk turun satu utuh. Iya. Kemudian coba kita analisis. Enggak, ulun berharapnya gitu supaya Ya. maksud turun, supaya kita lebih mendalam memahaminya maksud turun. Makanya ulun tadi hendak membuka yang ke situ. Enggak. Dua slide masalahnya, ada dua ini. Enggak. Makasih Pak Candi, enggak, minta rela ulun. Ulun masuk ke ini, izin Bapak Ibu lah masuk ke materi kedua untuk tujuan pembelajaran dan membuat alurnya. Tunggu sebentar. Sudah tampil kan Bapak Ibu? Nah ini kalau kita lihat nanti ketika kurikulum operasional itu dibangun, itu sudah terbentuk ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi untuk KOSBI, makanya di KOSBI itu di lampiran yang paling penting adalah tujuan pembelajaran yang dibangun oleh guru di sekolah. Karena melihat nanti selama fase itu dilalui, itu tujuan pembelajarannya apa saja yang akan dilalui oleh peserta didik. Ya, untuk pembelajaran ini kan dari CP merumuskan, memahami CP dulu, kemudian merumuskan tujuan, menyusun alur, sampai karena terakhir di merancang pembelajaran. Nah, dalam ketika merumuskan tujuan pembelajaran, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang bisa diajukan berkenaan dengan pemahaman dan keterampilan penting apa yang perlu dikuasai oleh peserta didik, dicapai oleh peserta didik. Kemudian apa yang perlu dikuasai, bagaimana tahapan berpikirnya. Nah, ini berhubungan dengan tadi ketika minat peserta didik dan potensi yang dimiliki, ini harus jadi pertimbangan. Kemudian apa yang dapat mendukung pemahaman tersebut. Nah, misalkan gaya belajar. Gaya belajar kan biasanya ada 3, kalau misalkan secara umum ada yang visual, auditori, sama kinestetik. Nah, apakah dukungan itu bisa memenuhi dari peserta didiknya? Nanti kita lihat. Karena dalam membangun tujuan pembelajaran, itu ada 4 yang dijadikan sebagai panduan. Yang pertama karakteristik peserta didiknya dulu. Kita lihat bagaimana tadi minat, kemudian gaya belajar, motivasi, dan lain-lain yang istilahnya, mohon maaf, istilahnya bukan asesmen diagnostik, tapi asesmen awal. Karena diagnostik itu kemarin direvisi, itu biasanya orang psikolog yang akan melakukan penanganan khusus oleh ahli psikolog. Jadi dirubah jadi asesmen awal. Asesmen awal ada kognitif dan non-kognitif. Nah, dilihatlah karakteristik peserta didiknya. Inilah nanti yang akan terhubung terhadap tujuan pembelajaran yang mau dicapai oleh peserta didik. Kemudian konteks lingkungan pembelajaran. Artinya kondisi sekolah sesuai dengan apa yang akan dikembangkan oleh guru nanti dalam pembelajarannya. Contoh misalkan ketiga capaiannya itu kondisi sekolah misalnya di daerah pedesaan, ya dihubungkanlah dengan kontekstual di pedesaan. Kalau di perkotaan, kemudian misalkan perkebunan, ada yang di pantai dan pinggir sungai dan lain-lain, itu
sesuaikan dengan konteks lingkungan pembelajarannya. Karakteristik mata pelajaran juga jadi hal yang diperhatikan, termasuk konsep yang akan dipelajari. Ini mungkin Ulun lewatkan saja. Ulun langsung ke contoh tadi ya. Jadi prinsipnya dalam menyusun tujuan tadi ada dua. Yang satu kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Kemampuannya di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi perbedaan, bukan tidak ada perbedaan, maksudnya tidak dipisah-pisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tapi dia satu kesatuan. Makanya di dalam kalimat CP nanti kadang ada tergambarkan itu sikap, kadang itu muncul pengetahuan, atau bisa keterampilan. Nah, inilah yang disebut sebagai kompetensi, kemampuan yang perlu dimiliki atau dicapai oleh peserta didik, capaian minimalnya. Yang kedua ada ruang lingkup materi yang disebut tadi Pak Sriani konten atau tema lah kalau kita misalkan di buku ajar itu menyebutkannya. Nah, konsep utama yang perlu dipahami pada unit pembelajaran atau tema yang ingin diajarkan kepada peserta didik. Ini contoh misalkan fase A untuk bahasa Indonesia. Nah, kalau kita membaca kalimat paragraf di fase ini, peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa. Menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Nah, mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan. Dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan. Nah, diri dan lingkungan nanti kontekstualnya dihubungkan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian ada narasi imajinatif dan puisi anak. Kemudian peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Nah, ini ilustrasinya nanti dihubungkan dengan gaya belajar tadi, yang visual ya perlu ada gambar-gambar, kalau yang auditori yang mungkin tulisan kalimat-kalimat atau penjelasan, kemudian yang kinestetik ya perlu ada peragaan-peragaan. Nah, dari paragraf ini berarti kita identifikasi mana yang dia menjadi konten, mana yang dia sebagai lingkup materinya. Nah, kalau misalkan diberi warna, biasanya disarankan untuk memberi warna, dua warna. Yang satu jadi kompetensi, anggap ini warnanya hijau, yang satunya jadi konten atau lingkup materi. Contoh seperti ini, bahasa Indonesia di SD, elemennya elemen membaca dan memirsa. Nah, karena kan di bahasa Indonesia itu ada 4 elemen, nah, ini khusus di bagian elemen membaca dan memirsa. Yang tadi, kalimat tadi, nah yang jadi kompetensi adalah ketika sikap dia, nah ini sikap, menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat. Artinya minat. Berarti kalau minat ini kan keinginan. Nah kalau keinginan artinya mau kadang membacakan seperti itu. Bukan di tes, teksnya misalkan ada soal seperti itu lalu dia bisa menjawab, bukan seperti itu. Tapi menunjukkan minat saja di sini, capaiannya sampai menunjukkan minat, berarti inilah yang kita buatkan nanti alat tesnya yang kawam mengukur terhadap minat dari membaca teks yang dibaca atau dipirsa. Kemudian ini yang pertama, nah ini kompetensinya. Nah, ini sebenarnya yang teks yang dibaca atau dipirsa ini kelebihan nih, harusnya kuning di sini. Tapi ini dari sana, ini teks yang dibaca dan dipirsa ini sebenarnya lingkup materi. Kemudian peserta didik mampu membaca. Nah, ini mampu membaca. Ketika mampu membaca, otomatis kan siswanya itu membacakan. Bukan mengisi tulisan mengerjakan soal gitu kan. Ya membaca juga tapi dalam artian yang diinginkan ini capaiannya mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari. Artinya bisa membaca.
Nah, kalau bisa mampu membaca, otomatis alat ukurnya nanti adalah kinerja atau apa? Iya, observasi bisa, observasi kita. Mampu tidak dia membaca dengan kata-kata yang dikenali sehari-hari. Nah, kata-kata yang dikenali sehari-hari ini termasuk dalam lingkup materi, lingkup materinya. Sementara kemampuan membaca itu adalah kompetensinya. Kemudian kalimat ketiga dalam paragraf ini, peserta didik mampu memahami informasi. Nah, kalau mampu memahami informasi, ini boleh nanti asesmennya menggunakan tes, memahami informasi. Ataupun bisa juga selain tes tulis ya, maksudnya tesnya tes tulis atau yang lain boleh memahami informasi, bisa aja dia menjelaskan kan, bercerita misalkan. Orang yang bisa bercerita bisa aja dianggap sebagai memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsanya. Nah, ada bacaan, ini dan berarti dua, ada yang dibaca, nanti siswa itu mampu memahami dari bacaannya, dan ketika ditayangkan, misalkan itu ada tayangan video kah, atau gambar, atau misalkan yang benda-benda yang diperlihatkan, dia mampu memahami informasi itu dan membuktikannya bagaimana? Dia bisa menjelaskan, karena dianggap sebagai memahami informasi. Tentang diri dan lingkungan. Nah, ini kontennya. Diri dan lingkungan itu adalah ruang lingkup materi. Dan tadi kontekstual disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi kalau misalkan sekolahnya di kota, ya sesuaikan dengan lingkungan di kota nanti tentang diri dan lingkungan ini. Ya kalau misalkan sekolah di kota, tapi lingkungannya ditunjukkan misalkan perkebunan, ya mungkin tahu aja sih, tapi istilahnya kan tidak kontekstual. Yang ada di kota ya lingkungan di kota tersebut, jadi yang disampaikan. Kemudian narasi imajinatif, dan puisi anak. Nah, membuat puisi anak. Dan dia mampu memahami informasi tersebut terhadap puisi anak. Nah, yang terakhir, dalam satu paragraf, peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks. Memaknai. Nah, ini jadi kompetensi masuk dalam kompetensi. Yang dibaca atau ditayangkan, yang diperiksa dengan bantuan ilustrasi. Ini sebenarnya kuning harusnya nih, bantuan ilustrasi. Maksudnya tayangan yang diperiksa ini dalam bantuan ilustrasi. Ini mohon maaf ulun kada kawa merubah karena ini langsung dari asal ya, dari slide asal dari kementerian. Kayaknya ini harusnya bukan hijau tapi ini kuning. Oh, masih bisa. Kemarin mohon maaf. Nah, beda. Inilah pokoknya lingkup materi. Nah, ini contoh ketika kita membaca atau memahami, memaknai dari kalimat capaian pembelajaran yang ada di masing-masing mata pelajaran. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi mana itu yang kompetensi, mana itu yang lingkup materi atau konten. Nah, nanti dimasukkan ke dalam tabel ini. Jadi yang tadi nanti dibuat tabel mana kompetensi, mana yang jadi lingkup materi. Nah, ini yang tadi hubungan dengan elemen, tadi elemennya kan karena membaca dan memirsa. Nah, ini yang maksudnya yang tadi di tabel itu ada tambahan satu tabel, satu kolom, maksudnya elemen membaca dan memirsa yang hubungan terhadap CP ini. Nah, inilah yang nanti dibuat ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarnya peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa dalam terhadap teks ya misalnya, atau teks yang dibaca atau dipirsa. Kemudian menunjukkan minat terhadap teks yang dibacanya tentang kehidupan diri dan lingkungan. Mampu memahami informasi. Nah, informasinya apa saja yang di sini? Nah, misalkan tentang diri dan lingkungan. Kemudian ada yang narasi imajinasi. Kemudian ada yang puisi anak. Nah, membuat makna kosakata sesuai dengan nanti di sini. Nah, ini dibuatkan dalam tujuan-tujuan. Jadi dituliskan tujuan-tujuannya. Nanti kali ini dingin banget.
Oke. Nanti setelah tujuannya dituliskan, Bapak Ibu baru dibuat alur disusun. Oh, yang ini misalkan ini tadi SD, nih kada tahu Lun fase berapa nih lah. Nanti kita lihat di fasenya itu. Misalkan anggap aja fase C misalkan lah, fase C atau fase B lah. Fase B berarti alurnya kalau misalkan fase B berarti di kelas 3 ya. 3 dia yang mana dulu yang diajarkan. Yang kelas 4-nya yang mana nanti yang di tujuan itu akan diberikan. Nah, ini yang disusun, yang itulah yang disebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Ini contoh misalkan yang tik di fase D. Anggap peserta didik mampu menerapkan praktek baik dalam memanfaatkan aplikasi Surel untuk berkomunikasi, aplikasi Perambah untuk pencarian informasi di internet. Kemudian ada Content Management System, CMS, untuk pengelolaan konten digital, pemanfaatan perkakastik untuk mendukung pembuatan laporan presentasi, serta analisis dan interpretasi data. Nah, dalam satu paragraf ini, tadi kita analisis mana yang jadi kompetensi, mana yang jadi konten. Nah, paragraf kedua juga seperti itu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalkan kompetensinya yang di paragraf atas ini memanfaatkan aplikasi. Nah, artinya kompetensi yang harus dicapai oleh peserta. Nah, memanfaatkan aplikasi artinya kan dia melakukan. Nah, untuk menilai nanti kinerja, penilaiannya dengan kinerja karena apa? Pemanfaatan aplikasi. Kalau misalkan diberikan tes tertulis, kalau Ulun menganggap itu kurang pas. Kenapa? Karena capaiannya ini memanfaatkan aplikasi, dia bisa menggunakan sama seperti menggunakan HP lah seperti itu kan. Kita kan aplikasi ketika anggap WhatsApp lah, WA seperti itu kan. Mungkin kalau disebutkan misalkan ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan WhatsApp itu kan, apa saja komponennya, bisa saja kita tidak bisa menjawab itu. Padahal kita sudah mahir menggunakan WA itu kan. Nah, memanfaatkan aplikasi adalah penggunaan aplikasi terhadap Surel. Nah, alat ukurnya nanti ketika unjuk kerja. Nah, unjuk kerja ini yang pas untuk melakukan asesmennya. Nah, yang menjadi lingkup materi Surel untuk berkomunikasi, kemudian ada Perambahan untuk cari informasi di internet, misalkan contohnya Google dan lain-lain. Kemudian ada CMS, Content Management System, ini seperti Google Classroom atau yang LMS itu, yang biasa digunakan ketika pelatihan itu pakai Moodle dan lain-lain. Penggunaan konten digital, pengelolaan konten digital. Nah, ketika konten digital bisa pakai media sosial atau YouTube atau yang lain-lain, dia mampu memanfaatkan aplikasi itu, artinya tadi dengan unjuk kerja dia, nah inilah yang pas untuk mengukur penilaian dia. Serta memanfaatkan perkakastik. Nah, memanfaatkan perkakastik itu adalah kompetensi, kemampuan. Nah, untuk mendukung pembuatan laporan. Nah, ketika pembuatan laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data, itu adalah lingkup materinya. Nah, dua komponen inilah nanti yang disusun jadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita bedakan dulu, dibuatkan masukan ke dalam tabel, ini kompetensinya, memanfaatkan aplikasi, karena yang pertama tadi identifikasi kita dalam paragraf di CP ini dijadikan sebagai kompetensi, kemudian memanfaatkan perkakastik tadi adalah kompetensi. Sementara untuk lingkup materinya ada Surel, ada Perambah untuk pencarian informasi, ada CMS, kemudian yang terakhir itu laporan presentasi serta analisis data dan interpretasi data yang ada di kalimat CP ini. Nah, ini dihubungkan lagi dengan ini, jadilah tujuan-tujuan pembelajaran.
Lalu setelah tujuan pembelajaran dapat, baru disusun. Oh, dia nanti di kelas 7 belajar yang mana, kelas 8 belajar mana, kelas 9 belajar yang mana. Ini hanya untuk contoh dua elemen saja. Baru 2 elemen. Kalau tidak salah ada 6 elemen di TIK itu. Ini yang kalau yang tingkat SMA sama, kita bedakan 2, mana yang kompetensi, mana yang lingkup materi. Nah, jadi ini tabelnya bisa digunakan ketika paragraf di CP, dipisahkan saja, kasih warna, lebih gampang kasih warna supaya lebih mudah, 2 warna yang berbeda, nanti munculkan di sini kompetensinya apa sama lingkup materi. Nah, gabungan dari kompetensi dengan lingkup materi itulah ada tujuan pembelajaran. Diidentifikasi semua tujuan pembelajaran dari beberapa elemen yang ada itu, nanti baru disusun. Oh, yang di kelas, misalkan dia di fase C, ya, kelas 4, kelas 5, kelas 5, kelas 6. Nah, yang di kelas 4, semester 1, yang mana tujuannya dulu. Yang di semester 2, di kelas 4 yang mana. Nanti di kelas di kelas 6-nya, semester 1 mana, semester 2-nya yang mana. Nah, ketika itu tersusun, nah seperti ini, tersusun, kan tadi cuma contoh beberapa saja. Jadi kalau semua capaian di elemen itu kita buatkan tujuan, nanti akan tersusun seperti ini. Nah, kan ini untuk Pancasila, nah kapan disusun aja urutannya. Nah, ini memungkinkan masing-masing guru di sekolah itu berbeda dengan guru di sekolah lain. Perbedaannya akan terjadi kenapa? Ketika kita melihat kondisi peserta didik sama kondisi dan lain-lain tadi. Sama ini misalnya bahasa Indonesia dari capaian pembelajaran tadi, ketika disusun maka muncullah urutan-urutan tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkatannya. Di kelas 7 apa saja tujuannya, nanti di kelas 8 apa saja, di kelas 9 apa saja. Nah, itu contohnya bagaimana kita menurunkan capaian pembelajaran, kemudian mengurutkannya menjadi alur. Inilah yang disebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Nah, sampai sini Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan lagi? Pak Candi, izin. Ya. Kembali pang sedikit Pak Candi kepada yang masalah surel tadi Pak Candi. Surel tadi lah. Nggih. Nah, iya nih. yang sedikit tadi Pak Candi maju lagi sedikit. Yang sampai di sini yang pian tadi menyusun yang sampai ke bawah tadi. Yang ini tujuannya. Nah, nggih. Nah, ini nggih. Pak Candi, nggih, minta maaf sedikit Pak Candi lah. Ya. Ini kan ada kelas 7, tujuan pembelajarannya ada peserta didik mampu memanfaatkan aplikasi surel sebagai alat komunikasi. Ya. Nah, nggih. Nah, ulun berkaca sedikit aja Pak Candi lah pada kalimat yang ada di CP itu. Ya. Mirip-mirip aja Pak Candi ya, kelas materi pian itu dari kayak Pak, kada dilakukan pengembangan nggak Pak Candi? Dengan kata kerja yang boleh tadi kita ambil dari taksonomi yang belum atau tadi ulun. Bagus. Mantap nih Bang. Untuk tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP, ini memang ada beberapa pendapat. Diberikan beberapa alternatif pilihan. Ada yang murni saja, nanti diturunkan tujuan pembelajaran, itu boleh. Mau langsung itu juga boleh, mau misalkan ada dikembangkan sesuai dengan kondisi, boleh juga. Cuman kalau ulun sendiri berpendapat lebih bagus kita untuk tujuan ini pakai kalimat asli yang dari CP aja dulu. Nanti di tujuan pembelajaran, di pertemuan, di modul, baru dikembangkan ke tujuan instruksionalnya. Jadi kita yang memanfaatkan aplikasi ini mau dikembangkan lagi, jadi misalkan menjelaskan dulu istilahnya memahami dan segala macam,
baru ke memanfaatkan aplikasi, itu di tujuan, di modul, di pertemuan, di tiap pertemuan. Ulun kira langsung di sini Pak Candi. Jadi maksud ulun apa yuk langsung terpapar di sini ulun kira. Jadi nanti waktu di modul langsung kita tampil cabut-cabut aja lagi. Oh ini yang kelas 7, oh ini yang kelas 8, oh ini yang seterusnya maksud ulun. Boleh Ulun seperti kira itu. gitu. Boleh seperti itu. Tapi kemarin disarankan dari yang membuat kurikulum ini lebih bagus untuk yang sampai alur tujuan pembelajaran gunakan yang dari kalimat CP dulu. Nanti Berarti setelah kita di waktu membuat tujuan pembelajaran di modul yang akan diajarkan ke siswa yang pertemuan harian, baru kita sesuaikan dengan taksonomi Bloom kah, atau yang mau pendekatan Marjano, atau yang pakai Wijen. Supaya kita melihat dari CP ini turunannya jelas gitu. Dari CP, TP, ATP itu kelihatan ini capaiannya memang sesuai. Seperti itu penjelasannya Pak Astiani. Boleh saja langsung hendak dikembangkan di sini, di tujuan, mau dirubah, disesuaikan dengan kata kerja operasional yang ada di Bloom, atau pakai Wijen atau Marjano, langsung dikembangkan, boleh seperti itu. Cuman nih disarankannya tetap pakai gunakan yang di kalimat CP aja dulu untuk tujuan pembelajaran sampai ke alur. Nanti ketika mau masuk ke pembelajaran, diturunkan di modul, ada tujuan pembelajaran kan di modul itu, nah kita bisa mengembangkan dari tujuan pembelajaran yang ada di alur tujuan pembelajaran. Itu yang ulun dapatkan penjelasan dari narasumber dari kementerian. Begitu Pak. Iya, siap. Satu lagi Pak Candi. Ya. Untuk ATP ini, ulun ada browsing-browsing di internet kemarin, ada alokasi waktu langsung diletakkan di sini. Itu kayak Pak? Boleh saja. Habis dari habis dari CP, di belakangnya itu, di bagian belakang itu ada tulisannya perkiraan alokasi waktu. Nah, perkiraan alokasi waktu. Bisa itu. Misalkan kita sudah tahu bahwa di kelas, misalkan kelas 4 di semester ganjil misalkan kan, dia sudah bisa menghitung, mengukur, oh ini tujuan ini memerlukan berapa alokasi waktunya. Bisa langsung dibuatkan di situ. Boleh. Dibuatkan satu kolom lagi kan, ada yang dari itu yang membangun satu kolom lagi. Untuk selebih dari tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran langsung disertakan rencana jam JP-nya kan, alokasi waktunya. Boleh saja ditambahkan, Pak. Oke, siap. Makasih Pak Candi. Oke. Ada yang misalkan, oh belum pasti lagi, belum dihitung lagi, boleh juga nanti di modul aja kelihatan. Di modul langsung kelihatan berapa alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, makanya guru-guru diberikan kebebasan untuk membangun ini, memaknai terhadap CP, kemudian membangunnya ke tujuan dan merumuskan tujuan dan membuatnya ke dalam alur. Itu diberikan kemerdekaan kepada guru-guru. Tapi ingat, merdeka di sini tetap patokannya apa? Kita harus lihat tadi yang 4 tadi. Kondisi siswa yang mana tadi? Nah, karakteristik peserta didik, kemudian konteks lingkungan, karakteristik mata pelajaran, sama konsep yang dipelajari. Ini yang perlu kita perhatikan lah dalam menyusun atau menentukan tujuan pembelajaran tadi. Nah, ini yang penting. Jadi bisa saja di sekolah tertentu karena karakteristiknya sudah misalkan anggap mampu lah gitu. Bisa aja yang materinya sudah langsung berkembang, ditingkatkan.
Atau misalkan karena hasil analisis awal terhadap asesmen awal itu belum sampai tahap misalkan mengaplikasikan, dia di tahap menjelaskan dulu. Nah, inilah kita menentukannya di tujuan pembelajaran pada modul dilihat dari karakteristik peserta didik sama konten lingkungan, konteks lingkungan. Nah, itu Bapak Ibu. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu yang lain. Tadi ada Ibu Ipit yang sudah ada pengalaman, ada Pak Ruspana juga sekolah penggerak, ada dari SD ulun kita tahu yang sekolah penggerak, ada kada di sini. Silakan bisa berbagi. Oke, jadi untuk materi ini, Bapak Ibu, terutama yang IKM Mandiri Berubah, memang kita kadang-kala langsung sempurna lah menyusun ini, tapi minimal ada gambaran dulu bahwa kita harus memahami CP. CP ini dibangunnya dari mana? Dari konstruktivisme itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Bagaimana memahami konstruktivisme ini? Nah, dipahami dulu yang visi misi dari Ki Hajar Dewantara itu. Bagaimana membangun siswa dengan prinsip belajar, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, ini perlu dipahami karena dari sinilah perspektif kita terhadap pendidikan, terhadap pembelajaran nanti ke siswa dapat diketahui. Baru setelah dipahami itu, ketika kita membaca capaian pembelajaran tadi, kalau bisa analisis dulu ke Wijen yang 6 pacet tadi. Jadi bisa langsung ke tabel kalau Bapak Ibu sudah memahami tentang makna dari kata memahami tadi, yang konstruktivisme, baru diturunkan ke tujuan. Nah, setelah tujuan itu terkumpul semuanya atau sudah tertuliskan semuanya, barulah disusun sesuai dengan kondisi alurnya tadi, dari yang mudah ke yang sukar, kemudian dari yang nyata ke yang abstrak, dan tingkat kedalaman materi itu sendiri. Pak Candi, izin. Ya. Di dalam kurikulum Merdeka ini ada Pak Candi, program tahunan, program semester itu? Prota prosem itulah. Iya. Minta maaf, petakun sepintas. Yang memahami nanti ada satu tabel lagi, itu yang seperti silabus, seperti itulah. Kalau kita menyebutkan kan, program tahunan, program semester itu tetap ada, karena kan kita menghitung alokasi waktu tadi. Itu tetap ada. Cuman yang silabus bentuknya tidak seperti yang kita buat di K13. Kalau yang silabus, itu lebih cenderung nanti mencari ada satu kolom, nanti di pertemuan berikutnya lah, ada satu kolom misalkan dari tema itu materi esensi. Nah, itu kita perlu menganalisis materi tema itu, materi esensinya apa, materi yang pokok atau yang utama yang mau diajarkan kepada peserta didik. Kenapa jadi lebih cenderung ke materi esensi? Kan biasa kita kalau yang selama ini kan berurutan sesuai dengan buku paket kan, misalkan harus dari penjelasan awal dulu, kemudian misalkan definisi atau pengertian, baru contoh-contoh, baru yang lain-lain. Nah, kalau materi esensi berhubungan dengan pertemuan, karena ada pertemuan kita harus mengambil analisis awal terhadap asesmen awal, kemudian pertanyaan pemantik untuk untuk memaknai bahwa tujuan itu
ketika dipelajari oleh siswa apa manfaatnya buat mereka. Nah, itu perlu ada waktu tambahan baru masuk ke materi esensial. Nah, materi yang bukan esensial bagaimana? Nah, ini kan diberikan kesempatan siswa memperdalam sendiri menggunakan sarana sumber belajar yang tersedia. Jadi ada materi esensial, kemudian tadi asesmennya tadi mau diberikan seperti apa, sama rencana tindak lanjutnya. Jadi ketika kalau di tindak lanjut itu kalau tidak salah ada 5 tahapan yang bisa dilakukan oleh guru pada saat asesmen formatif. Jadi kalau misalkan melihat hasil dari peserta didik langsung diberikan tindakan. Dari memberikan masukan, pendapat, sampai apresiasi. Ini ada ditulis Ibu Eko, Bapak jadi guru secara mandiri, membagi materi yang mau dijadikan di kelas 7 lalu berdasarkan CP. Ya, jadi Bapak Ibu yang menentukan sesuai dengan kondisi siswa dan tadi lingkungan dan segala macam. Artinya bisa saja nanti urutan belajar terhadap konten, terhadap materi tema itu berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Karena melihat hasil analisis Bapak Ibu terhadap kondisi peserta didik, kondisi lingkungan sekolah, dan lain-lain. Kemudian menganggap bahwa, oh materi ini dianggap bisa saja di sekolah A, ini dianggap abstrak, tapi di sekolah B ini dianggap nyata gitu kan. Nah yang di sekolah B itu mengurutkannya di bagian awal, tapi di sekolah A karena itu masih dianggap abstrak itu di bagian akhir, di tingkat kelas yang akhir. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi untuk urutan alurnya itu, masing-masing guru kemungkinan untuk terjadi perbedaan sangat memungkinkan. Dilihat dari kondisi siswa. Nah, efeknya adalah masalah penilaian nanti. Karena berbeda, misalkan urutannya bisa saja di kelasnya, di sekolahnya Pak Asriani, di kelasnya misalkan di kelas 4, contohnya materi itu belum adanya di kelas 3 misalkan. Pak Asriani mengajar di kelas 3. Karena tujuannya dibuat alurnya ada di kelas 4, ya berarti sementara di sekolah lain itu mengajarkan di kelas 3, berarti kan tidak sama kan materi yang disampaikan. Nah, artinya ulangannya pun ulangan tertulis itu tidak bisa disamaratakan semua sekolah. Jadi yang menilai itu masing-masing guru karena dia yang tahu alur tujuan pembelajaran di sekolah masing-masing. Mungkin ada tambahan dari Ibu Fitri Jamilah, ada Pak Samani, boleh silakan Bu Maulida, siapa lagi? Banyak nih, silakan Bapak Ibu memberikan masukan, tambahan, atau yang lain-lain. Pak Hardi ini ada juga, silakan Pak Hardi. Bu Mutakiah nih, ayo. Atau dari Bapak Ibu dari SD yang ada sudah pengalaman menerapkan kurikulum Merdeka, silakan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Candi. Kalau tidak ada, silakan Ibu Fitri. Silakan Bu. Ya, makasih Pak. Oke. Cuman Mic-nya Bu, belum mungkin Bu. Mic-nya sudah dibuka, sudahkah? Kedengaran lah. Speakernya belum terdengar Ibu Fitri. Di sini terdengar aja Bu Fitri. Oh, kedengaran aja Oh lah. ada kah? Wadah ulun kedengaran malah. Ya silakan Bu. Ulun kok dengar juga. Hah? Kedengaran lah. Di ulun terdengar aja nih suara Bu Mau Fitri. pakai anu lah, pakai headset kah Pak Rama?
Pada ulun kada kedengaran. Ulun kada pakai headset juga Pak, langsung Kenapa didapat ada aja, ulun terdengar kada aja dengar? suara Bu Fitrinya. Biar Ibu Fitri sampaikan ya, ada Bapak. Silakan Bu. Biar aja kada mendengar gitu kok Pak Candi. Kayak apalah. Jelas Baik, kedengaran. kedengaran aja lah. Enggak. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, Assalamualaikum Pak Toha kita warahmatullahi menyampaikan wabarakatuh. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Berkaitan dengan CP, TP, ATP, terus terang sebagai kepala sekolah ya, mohon maaf. Jadi sebenarnya cuma tahu teorinya saja gitu. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Candi tadi, Ingki, jadi menurunkannya sendiri kan tidak tidak langsung menurunkan, cuma Yang melihat dari disampaikan Pak contoh-contoh Toha. yang ada. Apa tadi yang disampaikan Ibu Ipit garis besarnya? Jadi untuk cuman yang apa yang perlu digarisbawahi, mungkin ditambahkan saja bahwa dalam penyusunan dalam menurunkan dari CP ke TP, ke tujuan pembelajaran, itu kan ada 3 cara itu. Ada yang langsung, tadi seperti yang disampaikan Pak Candi, langsung menurunkan dari CP, dari elemen itu langsung Pak diturunkan Toha ke lah kalau sudah bisa, ini Ibu Ipit sudah menyampaikan. Oke, langsung diturunkan dari CP ke tujuan pembelajaran gitu. Jadi dengan cara langsung seperti itu mungkin ada CP-CP tertentu yang memang bisa diturunkan langsung. Tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Candi. Nah, kemudian cara yang kedua itu tadi yang dianalisis dulu mana konten, mana kompetensinya gitu. Kemudian ada yang ketiga lagi, ini yang agak rumit. Jadi menurunkannya itu dengan cara mengkombinasikan antar elemen. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin memahami CP itu sangat penting sekali. Karena kadang ada capaian pembelajaran itu yang elemennya sama sekali tidak ada kontennya. Jadi tidak ada kontennya. Saya ambil contoh untuk IPA. Untuk IPA SMP ya, untuk IPA SD juga, IPAS ya, IPAS SD, kemudian IPA SMP itu ada elemen yang tidak memiliki konten. Jadi ada elemen dalam CP-nya yang tidak memiliki konten, yang ada itu cuma kompetensi saja. Nah, untuk CP yang kondisinya seperti itu, maka mau tidak mau harus dilakukan lintas elemen. Jadi untuk menurunkan dari CP menjadi TP itu harus dilakukan dengan cara lintas elemen. Karena itu tadi ada CP tertentu yang elemennya tidak ada konten gitu. Jadi itu cara yang ketiga. Nah, kemudian itu tambahannya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk penyusunan ATP sendiri mungkin perlu karena ATP itu kan satu fase. Jadi untuk SD mungkin fase A, fase B, fase C gitu ya. Terus kalau untuk SMP mungkin selama 3 tahun gitu fase D. Jadi kalau misalnya contohnya di SMP itu maka guru mata pelajaran yang beda jenjang. Jadi artinya misalnya di SMP itu ngajar kelas 7, ada gurunya sendiri ngajar kelas 8, ada gurunya sendiri ngajar kelas 9, ada gurunya sendiri, maka itu harus duduk berdampingan gitu. Jadi ketika menyusun ATP itu harus sama-sama. Karena itu ATP itu bukan per kelas tetapi per fase. Jadi selama 3 tahun gitu. Jadi harus duduk sama-sama. ATP yang digunakan pun untuk mata pelajaran itu harus sama. Satu sekolah. Harus sama. Jadi harus duduk sama-sama ketika menyusun ATP tersebut. Karena itu kan satu fase gitu ya. Untuk 3 tahun. Mungkin itu saja penambahannya Pak Candi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jar, Pak Rama? Garis besarnya atau Pak Toha?
Kayak sekarang. Izin Pak Candi. Iya. Ini lumayan menarik tadi yang disampaikan Bu Fitri ini dari metode menurunkan dari CP menjadi TP tadi ya Pak ya. Jadi jar Bu Fitri tadi itu ada Ada 3 cara. domain itu yang tidak ada kontennya ya Bu ya. Iya Kalau betul. salah tadi. Ada elemen Nah ini yang menarik tidak dari saya punya nih, konten. bagi saya nih. Oke. Ini berarti ada sebuah teknik lagi ya Bu ya, antar lintas elemen tadi Bu ya. Betul, lintas elemen ya betul. Nah, jadi yang saya tangkap tadi berarti untuk menurunkan dari CP menjadi TP ini TP. memang harus dirapatkan bersama dalam apa namanya itu satu sekolah gitu ya Bu ya. Satu sekolah, betul sekali. Ya. Nah, itu mungkin yang saya tangkap tadi mungkin nih kalau nggak ada contoh secara langsung konkret tuh jadi susah juga ya menginterpretasinya tadi karena ada beberapa apa namanya elemen atau domain tadi yang tidak ada memiliki konten gitu ya. Iya betul. Nah, Mohon maaf Pak Candi, mungkin bisakah Ulun dimasukkan lagi? Ulun coba masuk pakai ini, pakai laptop. Nah, ini bergabung lagi. Mohon diterima. Ya sudah. Ibu Fitrinya minta login ulang Pak Candi apa namanya supaya dihubungkan dari laptop mungkin supaya kedengaran suara. Iya, sudah masuk langsung sama Pak Candi. Mungkin Ulun perlihatkan dulu lah contohnya. Masuk. Ulun bukakan dulu sebentar. Oke. Ulun bukakan dulu sebentar. Ya sambil Ibu Fitri Iya. ya sudah ya. Presentasi. Yang jelas Bapak Ibu, yang Tunggu satu sebentar. fase itu gurunya harus kolaborasi. Misalkan di fase B berarti kan kelas 3, kelas 4. Nah, harus kolaborasi untuk menentukan alur tujuan pembelajaran. Nah, misalkan di sekolah SMP, guru IPA misalkan ada 5 orang. Nah, itu harus kolaborasi untuk menentukan tujuan. Tidak bisa satu-satu masing-masing, tapi harus kesepakatan bersama. Nah, ini Ibu sudah. Silakan Bu. Iya, nah ini contoh TP yang lintas elemen tadi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat untuk IPAS ini untuk SD ya. Untuk SD, untuk pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Kalau dilihat kalau pemahaman IPAS-nya kan mudah aja ini menurunkannya karena memang ada kompetensi, ada konten atau materinya. Tapi untuk keterampilan prosesnya, nah ketika ketemu CP yang modelnya seperti ini, mau tidak mau Bapak dan Ibu harus melakukan lintas elemen gitu. Karena untuk keterampilan proses kan tidak ada ini memproses, menganalisis data, mengorganisasikan, mengidentifikasi, membandingkan. Nah, ini kan tidak ada materinya. Tidak ada sama sekali kontennya. Jadi mau tidak mau harus lintas elemen. Jadi elemen pemahaman IPAS dengan keterampilan proses ini dimix. Jadi dilintaskan gitu. Nah, kalau ketemu yang seperti ini yang apa agak mau tidak mau harus pilih alternatif yang 3 gitu. Untuk menurunkannya dari CP menjadi TP. Ini yang cara. Jadi Bapak dan Ibu, nah ada 3 alternatif ini menurunkan dari CP menjadi TP ya. Jadi alternatif ketiga ini berlaku ketika Bapak dan Ibu menemukan CP-nya yang kondisinya seperti ini, yang tidak punya konten, hanya punya kompetensi seperti itu. Ini contohnya.
Oke, gitu aja. Oke, benar. Terima kasih Bu Ipin. Ya, jadi ada mata pelajaran yang memang terutama ada IPS, ada IPA, itu Iya, betul. ada pengetahuan, elemen pengetahuan, pemahaman, pemahaman. Yang satu lagi keterampilan. Nah, memang Proses, keterampilan proses itu tidak ada kontennya. Nah, Iya. keterampilan proses ini mendukung atau yang disebut Ibu Ipi tadi alternatif ketiga, lintas elemen, maksudnya elemennya dimasukkan ke dalam pengetahuan tadi. Iya, betul. Ya, seperti itu. Dan Tambahan yang aja. penting tadi, ya benar. Nah itu ketinggalan Bu. Nah, terima kasih Bu. Nah, jadi kalau tidak di elemen itu tidak ada kontennya atau lingkup materinya, berarti dia mengikut yang di elemen yang di atasnya atau yang elemen yang di lain. Iya, betul sekali. Dan yang terpenting tadi Bapak Ibu ketika menentukan alur ini dengan tujuan pun Bapak Ibu harus kolaborasi dalam satu fasenya. Dalam satu fase. Jadi misalkan di SD itu fase A 1 2, nah berarti berembuk kelas guru di kelas 1 dan kelas 2 itu untuk menentukan tujuan, turunan ke tujuan, kemudian menyusun alurnya tuh sebagai sebuah kesepakatan bersama. Jadi jangan yang kelas 1 misalkan handak ini alurnya, yang kelas 2 handak ini beda gitu kan. Nah itu kadang bisa karena bingung, ada yang double. Betul, Pak. Ada yang terulang, ada yang hilang nanti materinya. Benar. Nah harus Kalau Bang Pak, kalau guru bidang di SD Bang Pak, guru agama, guru olahraga, nah berembuknya lawan siapa ini Pak? Karena kalau misalkan dia Kalau satu-satunya ya sendiri. kalau yang satu-satu ya sendiri jadi Membawai kepala sekolah boleh kalau? boleh. Jadi kalau misalkan di sekolah kecil, misalkan gurunya satu-satu ya berarti beliau aja sendiri yang menentukan alurnya. Semua Karena karir, kan, Pak. ya kecuali di satu sekolah tadi, terutama SD kan ada 2 jenjang itu. Misalkan SD guru kelasnya kan beda, nah, itu harus kolaborasi, harus berdiskusi menentukan apa tujuannya tadi. Kemudian menyusun alurnya supaya ini yang di kelas 1, ini kelas 2, yang di fase B juga sama, kelas 3 mana, kelas 4 mana, supaya terjadi alur yang jelas, kesepakatan yang dibentuk itu menjadi sebuah ketentuan nanti dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalau masing-masing berbeda membuat ya nanti tadi kata Ibu Ipin, ada yang tertinggal nanti karena materinya, ada yang coba. Nah itu yang Betul, Pak Candi. Yang kalau misalkan kayak guru mata pelajaran khusus di SD, misalkan guru pendidikan agama atau penjas, nah itu karena kalau misalkan mengajar semua kelas ya beliau aja yang mengatur alur tujuannya, baik di fase A, B, C. Semuanya kebagian besar sekali terjadi ini ada 2-3 fase kalau misalkan di SD itu. Kalau misalkan guru mata pelajarannya mengajar di 3 fasenya sekalian. Sama yang di SMP juga kalau misalkan ada satu guru mengajar 3 tingkatan langsung kan. Tapi karena satu fase ya dia sendiri yang menentukan alur tujuan. Mungkin begitu Pak Astiani. Ada tambahan lagi kan? Siapa Pak Toha atau siapa lagi dari SD? Baik, kalau untuk muatan lokal kita Pak, kayak budaya daerah, BTA, berarti kita masih merujuk pada yang sebelumnya lah. Kan belum mengarah ke IKM. Untuk capaian pembelajarannya yaitu ditentukan dari hasil ketentuan di daerah itu. Misalkan kayak kita kan rata-rata BTA lah untuk muatan lokalnya. Nah itu pakai yang ada aja sebagai capaian
kemudian tujuannya, dan membuat alurnya tetap dibuatkan alurnya juga untuk muatan lokal berdasarkan hasil keputusan di daerah tersebut untuk muatan lokalnya, capaian-capaian muatan lokal. Jadi gunakan yang ada aja, kalau yang tidak ada dibuatkan di capaian pembelajaran seperti mata pelajaran yang ditentukan oleh kementerian. Baik Bapak Ibu, karena sudah hampir setengah 11 ini, terima kasih atas kita sama-sama belajar ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, ulun kada mengajari lah, tapi berbagi informasi yang ulun dapatkan, kemudian yang ulun pahami, serta yang ulun laksanakan di sekolah. Kemudian ini sekedar sama-sama kita belajar lah. Ulun pun belajar kan, tadi ada banyak informasi yang ulun dapatkan juga, belajar dari Bapak Ibu semuanya. Minimal kita, karena ini kita awal, jadi pasti ada kekeliruan atau kekurangan tuh pasti terjadi. Dan inilah proses kita belajar, sama juga seperti siswa kan, kita belajar juga nih, gurunya belajar untuk memahami ini karena apa? Karena penyesuaian terhadap kondisi, perubahan kondisi zaman, perubahan teknologi informasi, kejiwaan peserta didik dan lain-lain, yang itu sudah hasil dari analisis para ahli. Kemudian kenapa dibuatkan kurikulum seperti ini, ya kita harus belajar dan menyesuaikan juga. Tidak ada yang mudah karena kita memulai dari hal yang mungkin sebenarnya sudah diterapkan, tapi karena ada istilah yang berbeda atau ini yang proses kita memaknai lagi terhadap apapun komponen yang dibangun di kurikulum merdeka. Dan semuanya tetap kita belajar, tidak ada istilah saya lebih bisa atau saya tidak akan bisa, gitu tidak ada. Tapi yang penting kita terus belajar dulu. Sekali lagi tidak ada yang salah, yang ada adalah proses. Nah, pengalaman proses inilah nanti yang akan membentuk kita dalam memahami bagaimana kurikulum merdeka ini bisa dilaksanakan walaupun saat ini, ataupun kalaupun tidak mau melaksanakan tahun ini, tahun depan kan sudah dijadikan kurikulum nasional, tetap saja otomatis kita harus memahami juga seperti itu. Ya, untungnya di awal lebih dulu memahami kan jadi di tahun depan kita sudah mulai dapat melaksanakannya dengan ya minimal ada perkembangan, progresnya terlihat lah. Dari awal yang belum paham, belum bisa, nanti kan dalam 1 tahun ya mungkin ada penambahan pemahaman, progresnya kelihatan, ada kekurangan, direfleksikan, diperbaiki, dievaluasi, kemudian peningkatan. Jadi kelihatan penyesuaian kita, yang kita ini produk dari kondisi pembelajaran yang sebelumnya yang belum sesuai dengan kondisi zaman siswa kita sekarang. Kita mulai masuk ke perubahan untuk penyesuaian diri kita terhadap kondisi zaman saat ini. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terakhir sekali mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, dan hal yang mungkin tidak berkenan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita akan terus berlanjut mempelajari ini, dan ulun berharap nanti ada dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman menerapkan kurikulum merdeka nanti akan berbagi juga di tema-tema selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Jadi bukan dari ulun saja, ulun kan hanya memfasilitasi saja dari apa yang sudah diberikan oleh kementerian. Masalah teknis nanti kan diskusi dari kita semuanya untuk lebih memahami. Kalaupun belum paham ya kita sambil berproses berkonstruksi tadi kan, mengkonstruksi pelan-pelan apa yang ditambah, nanti akan suatu saat kita akan bisa memahami secara utuh. Istilah di Wijen tadi kan 6 pacet itu dapat bisa dikuasai atau dicapai ketika semua pengalaman belajar kita atau kondisi yang kita lalui itu dapat tergambarkan atau dipahami. Terakhir sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya.
sama-sama kita belajar. Ulun akhiri malam ini pertemuannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Bu. Nanti Nah, hari ini kebenaran ya, Kak. saya- Izin keluar. Izin, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.